Halo Sobat TVUI, kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Nah, ada yang spesial dari program Ngopi kali ini. Hari ini, Ngopi bersiaran dari Gedung Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, tepatnya di Faculty Lounge, Gedung Baru, lantai 4. Nah, tapi tidak hanya tempat yang spesial, temanya pun spesial. Karena kita akan ngopi-ngopi sambil membahas mengenai sebuah film berjudul Indah Dalam Praduga, besutan para orang-orang seni di Fasilkom UI. Nah, tentu sudah pada penasaran kan? Tapi sebelum kita mengundang para narasumber untuk membahas hal tersebut, mari kita saksikan dulu penampilan sebuah lagu berjudul Pengertian yang merupakan soundtrack dari film Indah Dalam Praduga berikut ini. Luar biasa sekali penampilannya Pak Mas Yugo dan Mas Raja. Silakan duduk Mas. Silakan. Ya, silakan Mas Yugo. Ya. Nah, Sobat TVUI, itu tadi penampilan lagu berjudul Pengertian dari Mas Yugo selaku pencipta lagu dan Mas Raja yang sebagai penyanyi yang didapuk menyanyikan soundtrack film Indah Dalam Praduga. Nah, selain Mas Yugo dan Mas Raja, ada juga nih bersama saya Kak Jekinda Malika selaku perwakilan dari Orkes Simfoni Universitas Indonesia atau OSUI Mahawaditra yang ikut berkontribusi dalam aransemen musik atau aransemen lagu soundtrack Indah Dalam Praduga. Halo Mas Yugo, Mas Raja, dan Kak Jekinda. Sehat-sehat semua ya? Oke, terima kasih sudah hadir. Nah, oke. Kita akan berbincang-bincang nih tentang lagu-lagunya nih. Saya mungkin akan mulai dari Mas Yugo dulu sebagai pencipta. Nah, Mas Yugo, ini kan dua lagu Mas Yugo dijadikan soundtrack dari film IDP, Indah Dalam Praduga. Nah, kira-kira sebenarnya pesan apa sih Mas yang ingin disampaikan melalui kedua lagu tersebut? Oke, makasih. Mungkin latar belakang mundur sebentar ya. Jadi saya waktu di Melbourne itu punya 15 band. 15 different band yang berbeda ya. Kebetulan pada saat itu
ada sekelompok mahasiswa RMIT yang punya project bikin film di akhir semester. Jadi mereka ternyata bikin skripnya segala macam dan mengundang para seniman yang tadi banyak band di Melbourne tadi ya. Ada yang dari Melbourne Uni, ada yang dari Monash, ada yang dari macam-macam lah, Flinders segala macam ya. Kemudian kita dikumpulkan oleh saudaranya dan dia bilang, mbak-mbak, mas-mas para artis Melbourne, mahasiswa gitu ya, saya mau bikin film. Kemudian dia ceritakan sekilas tentang sinopsisnya. Kemudian saya tangkap intinya apa aja. Kemudian jadi PR saya. Kemudian ada 2 lagu kan ya. Pertama yang layang-layang dan yang kedua itu pengertian. Kalau yang layang-layang itu simple. Saya ciptakan lirik dalam waktu 10 menit di toilet. Walaupun sebenarnya struktur chordnya segala macam sudah ada, saya tinggal bikin liriknya aja. Tapi yang pengertian itu agak beda. Jadi saya memang berpikir keras, saya niat benar gitu ya. Ini apa yang harus saya ungkapkan, baik dari kata maupun melodinya. Jadi melodinya harus nggak boleh terlalu riang, harus ada kontemplasinya gitu ya. Dan keluarlah itu. Jadi intinya itu tentang multiculturalism atau pluralism. Jadi ada cerita singkatnya gitu, ada cewek Chinese, udah pelajar, student, sudah dijodohkan dengan cowok Chinese juga, kaya, tajir, cuma manja gitu ya. Menyebalkan deh. Tapi at the same time ada siswa student juga dari Indonesia, pribumi kebetulan ya, Jawa itu, yang mandiri, pinter, pokoknya lebih terpesona lah dengan pria ini. Dan ya jadi itu terjadi konflik, kemudian pengertian itu jadi solusinya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan solusi pengertian, understanding gitu ya, ternyata dunia itu bisa lebih indah, lebih berwarna gitu, kira-kira singkatnya seperti itu. Memang proses kreatifnya luar biasa ya Mas, perjuangannya dari Alma. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, gimana cara kemudian ceritanya lagu tersebut juga dijadikan official soundtrack untuk film IDP, terutama juga yang nanti akan ditanyakan IDP kedua ini Mas? Ya tuh, waktu IDP yang pertama ternyata lagu pengertian itu yang memang merepresentasikan inti dari filmnya, rohnya itu dapat lah kira-kira gitu ya, sehingga terpilih ya. Saya waktu itu bangga, hampir nangis pada saat nonton premiernya pada diputar gitu ya. Itu lagu yang saya ciptakan sendiri gitu, karena memang liriknya, melodinya, bahkan direkam itu saya sendiri yang main, tapi dibantu dengan teman ya. Tapi pada saat diputar itu ada rasa kepuasan sendiri. Nah, kebetulan selama ini setelah saya pulang itu saya share lagu tersebut, bahkan saya punya CD-nya dulu, tapi sekarang sudah habis, kayak udah saya bagi-bagikan. Ya. Itu ya mereka secara umum musisi yang baik-baik juga ya, itu positif, keren nih lagunya, kenapa nggak dibikin kenapa nggak dikomersilkan gitu ya. Nah kebetulan saya juga share itu dengan Ayah mungkin setahun lalu gitu ya, dan Ayah ternyata ingat. Jadi pada saat biasalah setiap tahun kita kan selalu bikin sesuatu ya untuk menyambut dia kesenian gitu. Kemudian Ayah, Pak, kita nyanyikan 2 lagu ini ya. Oke, silakan aja. Bahkan langsung mau diproduksi ulang lewat OSUI, di aransemen ulang. Tapi ternyata Ayah lebih kreatif lagi, lebih jauh lagi. Jadi kenapa tidak dibuat dalam bentuk drama musikal ya, mungkin nggak usah panjang-panjang, tapi ada 2 lagu yang ditambahkan, kemudian itu dijahit jadi satu drama musikal dengan cerita yang baru. Ya silakan saja. Kebetulan Ayah juga agak disiplin ya, saya juga agak disiplin, jangan plagiat, jangan nyelonong gitu aja. Tolong minta izin ke beberapa pemilik pencipta lagu yang lain tersebut, supaya kita juga belajar sesuatu dari proses pembuatan film IDP yang kedua ini. Gitu. Artinya ada pengembangan juga dari IDP sebelumnya ke IDP 2 ini ya Mas? Oke, baik. Nah, sekarang saya ke Mas Raja nih Mas. Mas Raja tadi saya lihat nyanyinya menjiwai sekali ya Mas. Nah, ini proses latihannya berapa lama nih Mas? Dan kira-kira ada persiapan-persiapan tertentu kah yang disiapkan untuk membawakan lagu tersebut? Terima kasih Mas Fahri. Jadi kita persiapannya udah selama 2 bulan lebih ya, dari sekitar awal Ramadan itu. Itu juga latihannya sudah bareng-bareng dengan tim orkestranya di Mahardika UI. Juga udah mempersiapkan latihan untuk rekaman di studio juga dan lain. Untuk persiapannya sih, jadi kita di sini kan menyanyikannya
untuk sebuah drama musikal. Jadi ada ceritanya gitu kan. Nah, saya mempelajari lagunya itu juga sambil mempelajari naskahnya. Jadi di dalam persiapannya Mbak Aya yang sebagai penulis juga dari ceritanya itu nge-share nggak cuma lagunya doang tapi juga terus lagunya di bagian mana dari filmnya itu diceritakan secara lengkap dalam skripnya gitu. Jadi persiapannya ya saya sambil memahami ceritanya juga dan mencoba membawakannya dengan baik sesuai dengan posisi lagunya di ceritanya. Okay. Biar larut juga menjiwai perannya ya, Mas. Nah, kalau misalnya nih dari semua soundtrack lagu yang ada yang dibawakan sama Mas Raja, mana bagian yang paling sulit dibawakan, Mas? Kira-kira nih? Ya, jadi kita nanti ada mempersiapkan 4 lagu ya. Itu ada Pengertian dari yang dibuat Pak Yugo, juga ada Layang-Layang ya yang barusan diceritakan Pak Yugo. Terus ada 2 lagu lain yaitu Rumah Yang Baru dan juga Ingatlah Diriku ya. Nah, untuk masing-masing lagu ini punya tantangannya masing-masing sih, Mas. Terus kalau yang misalnya Layang-Layang itu lagunya warna-warni banget sih menurut saya, itu sangat indah. Terus ada tantangannya di Layang-Layang itu bagaimana bisa hit nada-nada, beberapa nada yang tinggi buat saya, dan itu dari sisi teknisnya. Tapi juga bagaimana mengharmonisasikan lagunya, karena itu kan lagunya lebih tadi yang Pak Ego ceritakan itu tentang resolusinya ya, jadi kayak bagian dari yang happy-happynya lah gitu dari ceritanya gitu. Nah itu pengen bisa dibawakan dengan baik tentunya, jadi filmnya lebih berwarna di situ. Terus ada juga sih lagu Rumah Yang Baru, itu kan dibawakan sama Mawar De Jong dan juga Adhika Rafardi ya. Itu tantangan sendiri buat saya juga karena yang bagian Mas itunya Adhika Rafardi itu khas banget dengan suara dia ya, dan itu jadi challenge juga buat saya gimana cara bisa membawakannya dengan versi saya sendiri juga yang sesuai dengan cerita juga ya, itu challenge tersendiri juga sih. Berarti challenge juga ya ini Mas buat biar lebih berkembang lagi bawaan nyanyinya ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari Mas Raja ada nggak tips supaya membawakan lagu biar lebih menjiwai gitu lagunya? Kira-kira dari Mas Raja gimana nih pengalaman nih? Oh iya, tentu Mas. Jadi kebetulan di film ini saya juga dapat suatu peran pembantu ya, sebagai teman dari tokohnya yaitu Puan ya. Ya jadi saya juga memahami gimana lagu ini sebenarnya bagian dinyanyikan oleh siapa dalam cerita tersebut, itu dipahami dengan benar, dan sebagaimana dia di babak mana dari filmnya itu dia berkontribusi lagunya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Raja. Sekarang ke Kak Jekinda nih. Nah, Kak Jekinda kan dari OSUI ya, dari Orkes Simfoni Universitas Indonesia Mahawaditra. Nah, kira-kira sejauh mana keterlibatan OSUI dalam pembuatan aransemen lagu atau soundtrack ini, soundtrack IDP? Sebenarnya kalau seberapa jauh bisa dibilang cukup jauh ya, soalnya kita juga bukan hanya aransemen tapi juga memainkan soundtracknya. Jadi kita di sini tuh ensemble gitu. Jadi memang aransemennya dibuat langsung oleh anggota-anggota OSUI Mahawaditra, tapi ini juga bisa berhasil juga karena arahan dan bantuan langsung dari Mas Yugo sebagai pencipta lagunya. Oke. Nah, dari kerjasama ini Kak, ini kan kolaborasi ya dengan Uluwatu Orkestra juga. Nah, apa yang didapat oleh OSUI atas kolaborasi ini? Atas kolaborasi ini OSUI cukup banyak mendapatkan beberapa manfaat ya, khususnya di mana memang Mahawaditra Entertainment ini sebenarnya diadakan sebagai suatu wadah buat member-member anggota OSUI Mahawaditra untuk supaya bukan hanya merasakan pengalaman berlatih bersama menjadi orkestra, tapi juga mendapatkan pengalaman sebagai musisi profesional. Dan saya rasa ini salah satu pengalaman yang didapatkan dalam berkolaborasi dengan Uluwatu ini, proyek Uluwatu. Kemudian selain itu, saya juga merasa bahwa dari Mahawaditra Entertainment di sini, teman-teman OSUI Mahawaditra juga mendapatkan pengalaman lewat bisa bertemu, bekerja sama, dan membangun koneksi ya dengan pegiat seni lainnya di proyek ini. Wah, ya luar biasa sekali. Dan kalau boleh tahu kan Kak Jekinda ini masih mahasiswa ya Kak? Ya, benar. Angkatan berapa Kak? 2020. Oh, angkatan 2020 tuh kan. Jadi kakak ini dari angkatan corona ya, tanda petik, tapi kemudian bisa berkolaborasi dengan senior-senior. Itu yang luar biasa ya Kak. Nah, terima kasih banyak Kak Jekinda, Mas Raja, dan Mas Yugo atas bincang-bincangnya. Semoga sukses dan lancar untuk proyek kedepannya. Nah, Sobat TVUI, jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita akan berbincang dengan sutradara
aktor serta aktris yang juga menjadi penulis naskah dan produser dari film Indah Dalam Praduga yang sudah siap di sebelah sana. Halo Mbak Aya, Mas Amar, dan Mas Refki. Ya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita saksikan dulu teaser film Indah Dalam Praduga berikut ini. Wah, baru nonton teasernya aja kayak sudah menarik sekali ya. Jadi semakin penasaran nih untuk menunggu film lengkapnya. Nah, oke, Sobat TVI, untuk berbincang lebih jauh nih tentang filmnya, karena tadi sudah nonton teasernya, sudah ada di hadapan saya 3 orang narasumber. Ada Mas Rifki selaku sutradara dari film IDP, ada Mas Amar selaku aktor, dan Mbak Aya, aktris sekaligus penulis naskah dan produser dari film Indah Dalam Praduga. Nah, saya mau mulai dari Mbak Aya dulu nih. Mbak Aya kan yang kayaknya paling sibuk nih Mbak dalam proses produksinya, mulai dari sebagai produser, penulis naskah, sampai sebagai aktris. Gimana Mbak awalnya Mbak munculkan ide nih film IDP, sampai kemudian Mbak juga memutuskan bahwa yaudah saya juga sebagai aktris juga, sebagai produser juga, penulis naskah juga. Itu kalau boleh ceritain gimana tuh Pak? Oke, berawal dari Februari, kita dapat surat dari Makara Art Center untuk menampilkan pertunjukan seni budaya. Rasanya semua fakultas lain juga dapat surat yang sama. Kemudian saya dipanggil sama Pak Dekan, Ayah ini surat apa gitu. Terus saya baca lebih jelas lagi, oh kita diminta tampil Pak gitu. Waduh, kalau misalnya tampil di MAC itu harus pertunjukan yang bagus lah ya, jadi yang bukan yang biasa-biasa saja. Karena terus terang tahun ini tuh sebenarnya saya nggak mau buat drama musikal tadinya. Jadi hanya mau nyanyi, kemudian bikin video klip yang indah-indah gitu. Terus kepikiran tadi kata-kata Bapak, jadi sepanjang pulang dari kampus ke rumah, saya itu sempat message atau WA Pak Yugo. Dulu kayaknya pernah ngasih lagu ke saya gitu ya, cuma saya lagi sibuk Sangkuriang. Sekarang kira-kira bisa nggak ya saya pakai gitu, at least saya dengar dulu lagunya lagi. Terus sama Bapak dikasih sama Pak Yugo, kasih saya dengerin, terus sampai rumah itu saya malah gimana ya, kayak keganggu gitu, keusik rasa apa ya, rasa kreativitas di sini tuh kayaknya tuh aduh ada yang salah nih kalau ini nggak selesai dipikirin gitu. Akhirnya malam saya pikirin, oh bagaimana kalau misalnya disambungi dengan lagu A, B, dan C. Saya waktu itu belum pilih lagu gitu. Terus seminggu itu saya banyak merenung ya, sepanjang saya sebenarnya saya les juga gitu ya, les nyanyi gitu. Terus ya banyak lah gitu, saya ketemu sama teman-teman saya, terus dia bilang kenapa nggak disambungin aja, kan biasanya kamu jago tuh, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya coba deh ajuin ke Pak Yugo, boleh nggak disambung, kan menghargai penciptanya ya. Terus beliau setuju, ya udah bikin aja gitu. Terus saya tanya dulu ceritanya yang IDP 1 gimana, oh IDP 1 ceritanya seperti ini. Saya pikir saya akan tulis naskah sendiri ya, maksudnya khusus tahun ini, jadi semuanya serba sendiri. Ya akhirnya jadilah naskah IDP 2 dengan menggabungkan 4 lagu tadi, 2 ciptaan lagu Pak Yugo, Pengertian dan Layang-Layang, 2 lagi itu lagu satu Rumah Yang Baru ciptaan Di Lestari, dan satu lagi lagu Lawas tahun 2002 juga, seumur dengan lagu-lagunya Pak Yugo, itu lagu karya Band Dinor yang dinyanyikan Chandra Satria dan Sheila Majid, judulnya Ingatlah Diriku. Dan setelah dijahit ternyata ya itu tadi jadi sebuah naskah. PR-nya adalah cari siapa aktornya. Nah tadi kan ditanya kenapa kok saya lagi gitu ya, mungkin di 3 produksi saya lagi. Karena bikin produksi ini juga kan nggak serta-merta saya kerja sendirian ya, jadi ada izin dari pimpinan fakultas, tempat saya konsultasi juga gitu. Karena pimpinan Fasilkom tuh
sangat open sekali gitu. Manajemen mereka tuh sangat open. Dan sebenarnya saya tanya sama bapak yang juga, bapak tuh pencinta seni juga gitu. Saya tanya, Pak, ini saya perlu audisi nggak sih gitu. Terus bapak cukup lama sih jawabnya. Kata bapak gini, kalau kamu audisi, kamu bisa menjamin nggak gitu bahwa misalnya yang main itu sequalify kamu gitu. Terus dari A sampai Z itu detail. Ya nggak yakin sih gitu. Maunya bapak sih sebenarnya aku sudah ngajar saja gitu ya, jadi nggak perlu main lagi gitu. Tapi saya bilang susah gitu. Terus tapi saya coba. Akhirnya ada beberapa saya coba audisi, di tengah jalan mundur karena kok Uluwatu berat banget ya, kayak orkestra gitu, nyanyinya susah gitu. Kayaknya aku nggak pede deh gitu. Mereka langsung aku nggak bisa nyanyi kayak gitu gitu. Jadi bunderisnya itu itu. Ya itu akhirnya ya sudahlah. Saya cari lagi, kemudian saya ketemu Raja. Dari awal Raja itu udah saya jaring sih sebenarnya gitu, karena dia suka nyanyi tuh di IG-nya. Saya bilang, oh ini next project nih, dia harus ikut gitu. Akhirnya udah dapat partner nyanyi, tinggal cari aktornya kan. Tantangan lagi nih ya? Tantangan lagi, jadi nyari aktornya itu juga sambil jalan. Kira-kira seminggu mau syuting ya, Mas Rifki, saya belum dapat aktor, percaya atau enggak? Akhirnya saya coba kontak, sekarang kan kalau Osui Jekinda ya, yang take care gitu. Saya tanya juga kira-kira ada aktor lagi nggak? Kemudian ada juga partnernya Jekinda namanya Matthew. Saya tanya sama ada namanya Bang Mara, kebetulan juga aktor juga di DP2. Nah kalau Mara itu tahun lalu ikut Sampuriang, jadi aku udah nggak ragu gitu ya sama dia acting, pasti bisa gitu. Nah, terus kita interview juga Mara, ternyata dia pilih salah satu aktor yang berperan antagonis gitu. Justru aku mau cari bintangnya ini siapa yang mau meranin dia. Kemudian aku interviewnya bareng Rifki. Terus hanya Amar yang mau jadi namanya Nathan Ong. Jadi justru key dari ceritanya itu ada di Nathan gitu. Dia bilang katanya lebih cocok dengan kepribadiannya dia gitu. Terus saya tinggal kedip Rifki, bungkus aja deh udah gitu. Kira-kira itu Mas. Oke, siapa? Iya, ini kan kalau misalnya boleh tahu kan antara Mbak ini dan Mas Amar ini kan umurnya beda jauh juga ya, lumayan. Nah, gimana nih Mbak cara bangun chemistry-nya antara Mbak Aya dan Mas Amar ini? Boleh ceritain nggak Mbak? Nah sebenarnya tadi saya di awal sudah bilang bahwa sebenarnya dapat Amar itu keajaiban banget ya. Jadi begitu dia bilang dia bersedia jadi Nathan Ong, saya bilang sama Rifki, bungkus Ki, kayaknya emang dia deh gitu. Dan saya selalu percaya ya, mau di teater, mau di film, itu at the end selalu ada keajaiban. Itu selalu datang sama saya sih gitu. Terus saya nggak tahu kualitas Amar berakting saat itu bagaimana ya, karena seminggu lagi sudah mau syuting kan. Saya tanya juga belum pernah ada pengalaman acting. Amar juga masih malu nyanyi ya Mar ya. Amar nggak nyanyi sih di sini nih. Terus udah gitu ya pokoknya saya percaya bahwa Amar bisa. Tahu nggak kenapa saya percaya dia bisa? Suara dia bagus. Nanti suruh ngomong deh. Jadi saya bilang sama Rifki, saya itu mungkin love at the first sight dia dengan dia gitu ya, bahwa dia adalah aktor saya karena dari suara dia. Saya bilang, Ki nggak mungkin dia nggak bisa apa-apa, dia pasti bisa. Dan hari syuting, kan aku belum ada chemistry dong sama dia. Aku kayaknya pernah ditanya, ada satu artikel nanya gitu, aku bilang bahwa saya itu dengan Amar chemistry-nya terjalin 1 hari sebelum syuting. Gitu. Nanti syuting kita nggak ada teks loh, jadi kalau nanti lihat previewnya di tanggal 15 Juni itu seperti preview video klip ya. Emang sengaja. Jadi di 2, 3, dan 4, artinya di babak itu kita baru ada dialognya. Gitu. Nah terus datanglah syuting hari itu, walaupun kita udah run through ya hari sebelumnya. Dan dia nggak takut sama kamera gitu. Weird kan, saya bilang ini mungkin jawaban Tuhan ya, ini pasti bagus nih. Saya gitu. Terus dikasih skrip yang tidak ada dialognya. Dia ngomong kan, jadi cluenya ini gitu, dan kamu harus acting seperti ini ya, Mas Rifki yang ngedirect kan. Terus dia bisa gitu, ya Mar. Terus dia ngomongnya itu nggak yang gitu. Saya bilang, ini bohong deh kalau dia nggak pernah belajar acting gitu ya, atau at least pernah main lah sebelumnya, tapi bener dia nggak bisa gitu. Terus akhirnya selesai syuting babak pengertiannya episode 1, terus saya bilang sama Rifki, sama ada namanya video editor kita gitu, namanya Mas kita panggilnya Awin Anggawinata. Terus dia bilang, Mbak aku seneng loh ngejahit film ini, karena kenapa? Ekspresinya Amar itu dapet banget gitu. Terus ya semuanya tuh nyambung gitu. Nah tadi kalau
tadi ditanya gimana jalin chemistry-nya, begitu dia mudah dibentuk gitu ya, terus dia fleksibel, terus dia ini apa ya, he's very nice gitu. Saya bilang ini gampang nih chemistry-nya, jadi cocok sama lakonnya. Terus kemudian lakon yang aku bawain juga kan bukannya antagonis ya, protagonis, jadi enak aja gitu, nyambung. Itu aja sih. Sekarang saya minta konfirmasi nih dari Mas Amar nih. Mas Amar nih kan tadi udah dipuji-puji nih Mas. Nah, boleh ceritain nggak sih Mas, sebetulnya apa latar belakang Mas Amar ini dan kenapa kok tiba-tiba mau ikut serta dalam film IDP ini Mas? Oke, jadi sebenarnya tuh dari dulu tuh nggak pernah ikut-ikutan sama hal-hal yang terkait sama seni gitu kan. Habis itu sekarang udah kuliah, kemarin tuh ditawarin sama, ada di chat sama teman, tertarik nggak buat ikut beginian gitu kan. So pikir-pikir selama ini nggak pernah dalam seni, mau coba deh gitu kan. Terus akhirnya ngechat Mbak Aya, habis itu ngobrolin tentang karakternya, so ngerasa cocok sih sama karakternya, habis itu ya udah dicoba gitu. Nah, kalau dalam mendalami karakternya atau mungkin dalam bermain peran ya di pembuatan filmnya, ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak? Nih, terutama juga Mas Amar kan berchemistry dengan Mbak Aya gitu. Kira-kira ada nggak Mas kesulitannya? Sejauh ini untuk actingnya sih kayak enggak sih, karena arahan dari sutradara sama Mbak Ayanya juga dibantu banget sih. Kayak kenapa tadi bisa ekspresi bagus, karena emang dijelasin gitu loh, kayak harus ngapain dan latar belakangnya apa. Jadi itu dia yang bisa bikin dapet. Oh, berarti emang ada hal-hal yang cocok sama Mas Amar sehingga bisa menjiwai ya. Nah, dari bagian ceritanya nih, skenario filmnya, ada nggak bagian yang Mas Amar paling suka dan mungkin ada yang paling sulit gitu? Kira-kira gimana Mas? Paling suka sama paling sulit sih, menurut aku sih nanti sih belum di syuting. Ntar ada di bagian dimana kata Mbak itu harus nangis. Habis itu jadi kayak sekalian itu sulit kan, habis itu menurut aku jadi suka sih, kayak menantang sih kalau aku. Berarti ini sekarang lagi latihan nangis nih, Mas Amar nih. Oke, sekarang saya ke Mas Rifki nih. Mas Rifki selaku sutradara dari film IDP, Indah Dalam Praduga. Nah, kalau misalnya dari Mas Rifki, kira-kira apa pesan yang ingin Mas Rifki bawa dalam film kali ini, Mas? Menarik ya, karena yang diangkat di sini adalah tentang perbedaan itu dari kisah cinta mereka berdua. Terus ada dua pilihan, apakah dia harus mengorbankan keluarga dan ajaran dari leluhurnya, atau dia mengutamakan rasa cintanya, keegoisannya. Nah itu tuh yang menjadi bagi saya apa ya, banyak di luar sana yang ada rasa itu loh, ada kisah itu. Jadi pesan itu tuh yang pengen saya sampaikan, jadi tarik ulurnya, rasa emosinya, sehingga kita lihat nanti di akhir filmnya seperti apa. Waduh, ini khas-khas sutradara banget ya, nggak mau spoiler ya. Oke, nah ada tantangan yang dihadapi Mas dalam pembuatan filmnya ini? Tantangannya ini sih, dengan musik yang apik, karena saya sangat suka musik ya, bagi saya musik itu indah banget. Apalagi ketika lagi bad mood gitu, di jalan dengar musik aja udah kayak ya Allah indah banget ya hidup ini gitu. Terus sehingga saya kalau dengar musik tuh suka kebayang ini kalau musik ini lagi kayak gini akan ada adegan apa ya, lagi ngapain ya. Akhirnya itu tuh yang menjadi tantangan saya, memvisualisasikan si lagu itu agar pesannya tersampaikan. Itu sih yang menjadi tantangan, dengan waktu yang awalnya mungkin yang lagu pertama itu agak singkat waktu persiapannya, tapi ini lebih lama. Nah yang awal itu agak tertantang tuh karena waktu persiapannya lumayan sempit gitu, tapi tetap saya lakukan dan persiapkan dengan maksimal sih. Oh, oke. Nah ini proses produksinya sudah dari kapan ya Mas, kalau boleh tahu nih? Kalau produksi kita itu April. Kita syuting April. Setelah itu sekarang lagi pasca produksinya untuk lagu yang pertama, dan nanti akan diproduksi lagi di awal Juli untuk 3 lagu lainnya. Oke, nah berarti ini sejauh ini sudah ada kemajuan-kemajuan seperti apa nih Mas untuk film IDP ini? Oh, kemajuannya yang tadi kita udah syuting yang pertama, jadi lagi pas proses editing pasca produksi, dan yang 3 lagu lainnya lagi kita persiapkan, lagi kita develop konsep cerita dan cerita segala macamnya buat nanti syuting di bulan Juli. Oke.
Kami tunggu bersama-sama nih ya, Ya. Mas Rifki ya. Oke, saya mau kembali ke Mbak Aya nih. Mbak Aya, kan kalau misalnya nih, saya penasaran sebenarnya, kalau misalnya buat sebuah film yang mungkin tingkatnya produksi levelnya level fakultas ya, tentu kan membutuhkan dukungan, pendanaan dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak nih Mbak dukungan pendanaan entah dari Fasilkom atau bagaimana prosesnya nih Mbak, terutama dari Fasilkom? Oke. Kalau dari fakultas, dari Fasilkom itu pasti ada. Karena kalau anggaran pertunjukan seperti ini yang besar biasanya memang di anggaran atau posnya Dies Natalis. Itu selalu ada. Tapi juga besar kan bukan buat ini gitu ya. Acaranya sendiri kan banyak rangkaian kegiatannya. Jadi kalau misalnya untuk pertunjukan ini persembahan seni itu hanya ya mungkin 25% ya kali ya dari the whole dana untuk Dies Natalis. Nah, sisanya sejak tahun 2017 kita ditantang sama almarhum dekan kita untuk cari sponsor sendiri. Nah, waktu itu kita mau nangis sebenarnya. Gimana Bu, ini kan pemula banget. Dulu offline ya pertunjukannya. Pemula banget, mana ada yang mau nonton kita gitu, baru. Nggak mungkin lah kita akan dapat dana gitu. Ya dicoba gitu, dicoba. Kalau pertunjukan kamu bagus, mereka akan datang sendiri. Dan itu terbukti, percaya nggak? Jadi memang akhirnya dari tadi saya udah jelaskan bahwa dari satu pertunjukan ke pertunjukan lain gitu, sekarang udah Baik Uluwatu, itu memang progresif banget. Dan sponsor itu datang sendiri, nyari sendiri gitu. Kayak sekarang nih saya belum bikin proposalnya udah ditanya, aku mau sponsorin dong Mbak gitu. Terus saya mesti tanya dulu ya sama Pak Dekan, boleh sponsor atau enggak? Lucu kan? Jadi maksudnya ini Fasilkom loh gitu. Jadi akhirnya ya pendanaan kita ya dari fakultas tentunya dibantu karena itu untuk Dies Natalis kan once in a year itu memang untuk Oktober di Dies Natalis. Tapi kalau yang lain-lain yang tidak bisa tercover itu dari sponsorship gitu. Dan itu kita buat sendiri ya proposalnya. Kemudian satu lagi adalah tadi bahwa Uluwatu membuka kemungkinan bekerja sama dengan mitra lain. Jadi dengan mereka mau kontribusi sama kita itu juga nilai plus. Dan kayak misalnya Oswi itu nilai plus juga gitu. Oswi bekerja sama, yang sudah terkenal tentunya bekerja sama dengan Uluwatu gitu. Terus banyak hal sih yang bikin film ini menarik ya 2 tahun belakangan termasuk yang ini. Jadi kita itu di challenge untuk mengawinkan antara teknologi dengan riset. Teknologi riset dengan film. Jadi nanti keluaran film IDP 2 ini bisa didengar atau dinikmati oleh teman-teman tunarungu Mas. Ya seperti yang Sangkuriang tahun lalu juga gitu. Jadi ini lanjutannya. Jadi kan memang Fasilkom IT faculty gitu ya. Kok ya menjurusnya ke seni. Jadi harus ada sesuatu yang dibundling nih. Gitu. Jadi supaya selaras dan win-win solutionnya adalah itu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar berkesenian, tapi ya teknologi riset kita bisa masuk. Gitu. Berarti memang dikolaborasikan juga ya Mbak dengan mitra-mitra, dengan kemudian karena lingkupnya Fasilkom, jadi dengan bidang IT dan ilmu komputer kira-kira gitu ya. Itu yang bikin kita juga disupport oleh sponsor karena ada sesuatu yang baru. Oh ternyata ini ya kalau musik ya menurut saya itu bahasa yang universal. Jadi yang punya berkebutuhan khusus pun itu harus bisa mendengar dengan ya tadi. Kalau kita kan itu teknologinya text to gesture, jadi akan ada 3D karakter di film kita nanti yang menggunakan bahasa isyarat. Jadi komunikasi isyarat bahasa Indonesia, nama aplikasinya Kibi. Nanti akan di-launching bareng full movie kita di bulan Oktober. Berarti bisa diakses juga oleh bisa nanti. Jadi nanti akan di-launching, masuk ada di Google Play Store gitu. Jadi rekan-rekan tunarungu bisa nge-download aplikasinya, kemudian bisa mulai mendengarkan atau menikmati lagu-lagu yang ada di film kita. Last year Sangkuriang sebenarnya udah bisa loh. Iya. Bisa seperti itu. Ada layanannya gitu ya Mbak? Kibi. Ya, namanya Kibi, ada Kibi. Nanti di teaser kita juga itu end of teaser itu ada itu logo Kibi. Gitu. Wah, Sobat TVUI, buat teman-teman nih yang mau bikin acara-acara besar juga bisa dicontoh nih tadi tips-tipsnya dari Mbak Aya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Aya. Buat teman-teman yang udah penasaran, kapan sebenarnya film ini akan dirilis, Mbak? Ini bertahap sebenarnya. Hari ini kita keluar teaser dari episode 1 ya. Jadi total lagu episode 1 itu 5 menit, kita keluarin teaser ini 1 menit 29 detik. Kemudian ada lagi full dari lagu pengertian ya filmnya atau episode 1 itu akan tayang di tanggal 15 Juni di acara Gelar Karya Fasilkom UI. Itu acara puncaknya tanggal 15 Juni tadi. Nah kemudian kalau full movie-nya itu di bulan Oktober di acara puncak Dies Natalis kita. Bisa di tanggal 21, bisa di tanggal 25, jadi belum diputuskan. Tapi yang jelas di bulan Oktober. Bulan Oktober ya Mbak? Ini sama-sama dinantikan nih sama teman-teman nih. Dan buat Sobat TVUI nih yang mau nonton katanya bisa daftar melalui DM ya Mbak? Direct message ke Instagram.
kemana Mbak kalau boleh tahu Mbak? Ke @uluwatu_orkestra2. Oke, @uluwatu.orkestra2 ya Mbak. Oke, baik. Teman-teman jangan lupa ya, direct message ke Instagram @uluwatu.orkestra2. Oke, terima kasih banyak Mbak Aya, Mas Amar, dan Mas Rifki atas bincang-bincangnya. Sukses juga buat acara kedepannya nih, nanti acara yang kita tunggu-tunggu untuk launchingnya kira-kira. Oke, terima kasih Mas, Mbak. Oke Sobat TVUI, kita sudah sampai ke penghujung acara. Jangan lupa direct message ke Instagram @uluwatu.orkestra2 agar teman-teman bisa menyaksikan film Indah Dalam Praduga. Saya Muhammad Fahri beserta seluruh kru TVUI yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di program Ngopi Ngobrol pakai isu berikutnya. Dadah.